Halo, berjumpa lagi ya di channel Adrian. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan suatu ilmu buat bagi kalian yang ingin belajar elektro ya, belajar elektro mandiri ya. Jadi sebelum belajar elektro, tentunya kita harus mengenal ya beberapa alat yang harus kita miliki dalam proses pembelajaran untuk berikutnya ya. Jadi alat yang pertama yang kalian harus miliki yaitu tentunya adalah multimeter ya, seperti ini ya. Nah ini multimeter ya. Untuk multimeter saya akan memberikan rekomendasi ya. Tentunya bukan merek, saya tidak ingin promosikan soal merek. Tapi kalian bisa lihat sendiri yang saya pakai yaitu mereknya Circuit ya, seperti ini. Nah, dari fitur fungsinya kalian harus mencari yang bisa mengukur hambatan. Yang pertama, multimeter tuh harus bisa mengukur hambatan. Ya, ini adalah simbol ohm ya. Kemudian yaitu tegangan DC ya, ini VDC, tegangan DC. Kemudian ada lagi tegangan AC ya, ini kalau mengukur misalnya untuk PLN ya. Nah, kemudian juga ada ampere ya, untuk mengukur arus listriknya DC maupun arus listriknya AC seperti ini ya. Ini VAC, ini ampere ya, sorry, ini ampere AC, ini ampere DC, ini tegangan AC-nya, ini adalah tegangan DC-nya. Kemudian yang satu lagi yang fitur kalian harus punya jika ingin memiliki lebih lanjut dalam proses pembelajarannya, yaitu kalian harus punya alat ukur yang ada fungsi untuk ini F. F ini artinya farad ya, jadi dia untuk mengukur nilai kapasitor. Saya ulang lagi, F ini untuk mengukur nilai kapasitor. Jadi kalau kalian nanti tujuannya belajar elektronik, yaitu untuk buat project maupun untuk sebagai servis pekerjaan ya, jadi kalian harus punya alat multimeter seperti ini, hukumnya wajib ya. Oke. Untuk cara penggunanya nanti di video berikutnya ya, di proses pembelajaran akan saya bagikan ilmunya bagaimana cara menggunakan ampometer ya atau multimeter seperti ini. Kemudian alat yang berikutnya lagi yaitu obeng ya, tentunya obeng plus ya, ada ukuran kecil maupun besar ya. Obeng ini fungsinya kalau kita nanti pengen buat alat atau membongkar alat itu harus punya ya obeng seperti ini. Kemudian test pen ya, fungsi test pen atau bisa juga kita manfaatkan sebagai obeng min ya, seperti ini. Nah, ini test pen ini fungsinya untuk mengukur adanya arus listrik ya. Misalnya kalau ada arus listrik AC biasanya dia nyala merah gitu ya. Nanti saya akan mengajarkan ya. Kemudian yang berikutnya yaitu gunting wajib. Mengapa kok gunting wajib? Yaitu fungsinya untuk memotong kabel ya, mengupas kabel. Nah, kita pakai gunting ya, alat yang sederhana yang umum dijual di toko. Kemudian ada sikat gigi yang nggak kepake atau beli juga yang baru nggak apa-apa. Fungsi sikat gigi ini untuk membersihkan ya, misalnya kalian nanti untuk project atau apa, nanti kita akan belajar gitu ya, itu kalau kotor bisa kita bersihkan pakai ini sikat ya. Kemudian berikutnya lagi yaitu obeng toolset satu set seperti ini. Nah, ini tidak harus wajib ya. Biasanya kalau orang belajar servis elektronik yang handphone atau laptop maka ini wajib punya ya. Ini mereknya yaitu Tafware ya, jadi lengkap, ini satu set full. Jadi bisa buat servis handphone, tablet, laptop, mungkin iPhone ya, dan lain-lainnya. Ini obengnya satu set. Nah, ini adalah Tafware, tipenya Tafware 10817 ya yang saya punya. Ini belinya online ya. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu kabrol ya, seperti ini. Kabrol ini fungsinya kalau kita ngetes alat, tentunya kita harus pakai kabrol ya. Misalnya kita butuh adaptor masuk ke satu, kemudian ada lagi yang lain. Jadi kita wajib harus punya ini ya. Kemudian yang berikutnya lagi alatnya yang wajib harus punya yaitu solder ya. Jadi ini solder ya, solder carilah solder yang suhunya bisa diatur, atau solder yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Ada merek Deco atau macam-macam ya mereknya, tentu banyak. Nah,
Tapi carilah harga yang di atas 40.000 ya kawan-kawan, jangan beli yang harganya 8.000. Nanti timahnya itu nggak bisa nempel ya. Nanti saya akan ngajarin bagaimana cara menyolder yang benar dan ada beberapa teknik ya. Kemudian yang berikutnya lagi, jangan lupa pasangan solder yaitu stand solder. Saya ulangi lagi, stand solder seperti ini ya. Kalian jadi harus punya. Kenapa kalau harus pakai stand solder? Tujuannya kalau kita naruh sembarangan, sebagai contoh ya, ini kan. Jadi kalau kalian menaruhnya seperti ini, ya kalau ada benda di bawahnya atau tahun kayak gini, maka ini jadi gosong. Ya, maka harus pakai stand ya. Nah, soldernya taruh di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini tinggal ditancap seperti ini ya. Nah, sesudah punya solder tentu ada pasangannya lagi. Apa itu? Timah atau tenol ya, seperti ini. Ini saya timah menggunakan merek Paragon ya, bisa juga merek yang lain seperti pancing atau apapun lah itu. Carilah yang harganya agak mahal dikit ya kawan-kawan. Jadi timah itu menentukan hasil dari kualitas kita nyolder nanti ya. Ini timahnya. Ini harga satu roll seperti ini itu relatif kalau di online sekitar 19.000, 18.000-an. Kalau di toko-toko elektronik mungkin sekitar 20.000-an ya. Ini harganya selalu naik timah ini. Kemudian yang berikutnya yaitu ini. Ini namanya alat desoldering atau penyedot timah ya. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan melepas komponen dari PCB. Itu wajib kalian harus punya alat seperti ini. Kalau tidak punya alat ini kalian akan kewalahan dan susah ya untuk melepasnya. Nah, makanya disebut ini namanya penyedot timah ya. Jadi ada tekniknya untuk seperti ini. Nah, ya. Nah tuh. Oke, kemudian alat yang berikutnya lagi kalian tidak harus punya juga, tapi untuk rekomendasi ya, kalau misalkan kita bikin menggunakan potensiometer. Jadi ini adalah obeng potensio ya, obeng potensio modelnya seperti ini ya. Ini namanya kunci pasnya. Jadi ini tipis, ini bisa beli di toko online ya, atau di toko-toko spare part yang jual alat, namanya yaitu obeng potensio ya. Jadi ukurannya paten segini. Jadi waktu kita buka potensio umurnya pakai obeng ini ya. Oke, tentu alat ini kurang lengkap ya, karena ada lagi yang kalian harus punya yaitu tang ya. Nah, tang yang kalian harus punya itu ada 2 macam atau 3 juga boleh ya. Saya menggunakan 3 macam tang. Yang pertama adalah tang seperti ini ya. Nah, ini adalah tang biasa ya, ini lebar ya. Fungsinya untuk nekuk-nekuk kaki komponen atau macam-macam lah ya, untuk buka atau namur atau apa bisa. Kemudian ada lagi yang berikutnya tang cucut ya. Ini namanya adalah tang cucut. Kita gunakan tang cucutnya. Nah, jadi berbeda ya teman-teman. Jadinya bentuknya lebar, kalau yang ini agak lancip. Nah, ini fungsinya juga sama. Saya biasanya menggunakan untuk menekuk kaki komponen yang kecil-kecil, jadi lempit-lempit gitu ya. Saya biasanya pakai ini ya. Jadi 3. Kemudian yang satu lagi yang terakhir yaitu adalah tang potong. Jadi fungsi tang potong ini yaitu untuk memotong kaki kawat ya, atau nama sebutannya itu kaki komponennya ya. Jadi kalau kita habis nyolder itu ada kaki sisanya, itu harus dipotong. Motongnya menggunakan tang potong seperti ini ya. Kemudian yang ini bukan untuk motong kawat gunting ini, tapi untuk apa? Memotong kabel atau ngupas kabel bisa. Ini juga bisa ya untuk motong kabel kalian. Tang potong ini. Jadi masing-masing punya fungsinya masing-masing. Jadi sehingga kalau kalian ingin belajar elektronik, kalian wajib mempunyai alat seperti ini ya. Tentunya untuk memiliki alat seperti ini kita pasti akan mengeluarkan uang kan ya. Jadi rata-rata kalau kita hitung secara keseluruhan ya, kita punya alat ini semua itu kurang lebih sekitar 400-500 ribu ya. Jadi memang modal di awal untuk belajar elektronik itu alat dulu ya, alat. Nanti kalau sudah memiliki alat tentunya
barulah kita bisa mengembangkan suatu proyek apapun itulah atau servis. Jadi alat itu akan kembali modalnya ya kawan-kawan. Jadi kenapa orang larinya dalam pekerjaan harus punya skill ya. Jadi skill itu banyak ya. Salah satunya adalah yang saya akan ajarkan adalah teknik elektronika ya. Jadi tentunya dan ilmu yang saya berikan ini juga tidak gratis ya teman-teman. Memang ya ada harga yang harus dibayar, yaitu apa? Bukan uang ya teman-teman, tetapi waktu kalian. Jadi selama waktu proses nanti pembelajaran ya, videonya itu tentu pasti kalian akan agak durasi panjang ya. Jadi ya harus dipraktekin teman-teman. Jadi pertama yang harus kalian korbankan yaitu apa? Dibayarnya waktu ya. Lalu yang kedua pasti uang. Uang apa? Bukan bayar ke saya, tetapi untuk apa? Beli peralatan seperti ini dan bahan-bahan nanti untuk prakteknya. Ya. Oke ya, mungkin ini adalah video perdana saya, video pertama kali untuk membahas pembelajaran ya. Jadi kita akan belajar elektronika ya. Dan tentunya video ini saya pisah playlistnya, jadi tidak saya gabung dengan video-video yang lainnya sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini khusus video ini hanya ada di playlistnya yaitu tentang belajar elektronika mandiri ya. Jadi kalian bisa belajar mandiri dan tentunya secara online ya lewat YouTube channel ini ya. Oke ya. Untuk berikutnya, informasi berikutnya yaitu video akan selalu diupdate itu 1 minggu 1 kali tentunya. Dan itu akan diupdate setiap hari Jumat. Ya, saya ulangi lagi, untuk video konten berikutnya mengenai pembelajaran elektronika itu akan diupdate setiap hari Jumat di jam sore ya, sekitar jam 3 atau jam 4-an. Ya. Jadi kalian bisa simak video berikutnya lagi nanti setiap hari Jumat sekitar jam 4 ya, jam 4 akan saya sharekan videonya ya, Oke, sekian pada video kali ini. Perkenalkan, sebelumnya saya juga belum memperkenalkan diri, nama saya yaitu Adrian Sulistyo sesuai dengan di channelnya. Sampai jumpa lagi, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan ya, nanti sampai jumpa lagi di video berikutnya di pembelajaran elektronika mandiri. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.